Beli sepatu ini 2 juta kalian tidak akan terbuang sia-sia. Ah, yang bener, Pak. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue udah balik bersama Nova Blast 4. Ya, kalau kalian ingat, kemarin ada sedikit bisikan-bisikan gaib gitu ya. Sampai akhirnya kita check out barang ini di starting line. Ya, sedikit cerita aja, karena gue kesulitan dapat ukuran yang proper ya. Berhubung Nova Blast ini kan harusnya ada versi white-nya ya. Ternyata 2024 akhir, versi white-nya udah susah dicari, akhirnya ya mau nggak mau gue upsize. Bahkan Asics di Bandungnya sendiri pun nggak punya nggak punya ukuran gua yang upsize-nya 47. Akhirnya kita datanglah ke langganan kita, Starting Line. Seperti biasa, mereka punya size gede sampai 47. Thank you Starting Line sudah punya ukuran-ukuran besar yang mengakomodir orang-orang seperti gua. Nah, kita lanjut lagi bahas sepatunya. Jadi Nova Blast ini, kalau gua nggak salah ingat, ini adalah seharusnya rilisan tahun 2023 akhir lah ya. Jadi udah agak telat sebenarnya, karena kan di akhir 2024 ini, November kemarin sudah rilis Nova Blast yang kelima. Tapi nggak apa-apa, nanti kita potong juga gitu. Nah, ini kita mau tahu dulu nih Nova Blast 4 yang jadi favorit kalian tuh seperti apa sih? Ya, sebelum nantinya kita akan cari tahu di versi selanjutnya apa aja improvementnya. Nah, kalau kalian udah denger first run gue juga sudah membahas sedikit kalau sepatu ini tuh adalah yang gue inginkan kalau Ultra Boost improve sebenarnya. Dan nggak ada kata lain selain gue suka sama sepatunya. Nah, berhubung gue suka, seperti biasa harus kita sembelih-sembelih dong. Dan sebelum kita sembelih, tunggu dulu ya. Jangan lupa kalian beli dulu nih cleaner sepatunya, berhubung ini lagi musim hujan dan ada waterproof spray-nya. Jadi kalau kalian harus kayak gue nih ngetes sepatunya di tengah hujan, tenang, aman, damai, tentram, sentosa. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Nova Blast 4. Oke, hasil pengetesannya udah di tangan gua udah coret-coret sangat banyak sekali. Langsung aja kita bahas mulai dari material uppernya. Gimana dengan material upper? Kalau kita identifikasi ini dominannya mesh ya, ada bahan TPU aja di sini buat penguat. Terus kemudian yang gua suka nih di lidahnya ini fabric ya, semuanya fabricnya kayak bahan jersey. Tapi bagian luarnya ini dibikin beda, dia lebih halus lagi dan touch feel-nya tuh enak. Ditambah dengan paddingnya ini sangat pas posisinya karena dia ngebantu dalam hugging si punggung kakinya dengan lebih baik lagi. Good job lah ya, seperti biasa. Nah, yang kita mau tahu adalah gimana kekuatan si uppernya ini. Karena kalau kita pegang aja secara visible, secara kelihatannya ya, ini mirip banget dengan si Kayano 31 kemarin. Meskipun ini sebenarnya satu generasinya dengan Kayano 30. Ya udah, kita dremel aja. Ternyata hasilnya sama ya. Ini nggak habis, termasuk biasa, tapi cukup baik buat ketahanannya lah ya kalau menurut kita. Dan yang baik itu sebenarnya ada di bagian liningnya. Kita juga dremel dan hasilnya sama seperti Kayano 31 kemarin, ketahanannya the best, gokil sekali buat liningnya ya. Tapi ada satu hal yang agak unik nih, ketahanan tarikannya agak berbeda. Gue nggak tahu ada faktor apa, karena kalau secara kita lihat ya, materialnya sih mirip-mirip aja, tapi pengetesan tarik nih, ini kalah sama Kayano sebelumnya. Sebenarnya rata-rata hasil pengetesan kita aja 4,3 sampai 4,5an. Ya, biasanya kan hasil pengetesan tes tarik kita antara 4 sampai 5 kg force. Nah, ini 4,2 sampai 4,5 kg force. Tapi nggak masalah, segitu aja udah cukup baik lah ya, masih di angka rata-rata. Kalau kalian nanya, ini tipe uppernya gasset tong, jadi ada gassetnya ya di kanan dan di kirinya. Ini juga ngebantu securing-nya dengan baik. Jadi lidahnya ini salah satu yang gue cukup suka ya, salah satu yang the best lah di pasaran sekarang untuk sepatu lari. Nah, untuk rating uppernya sendiri 9,5 dari 10. Next kita bahas midsole. Nah, foamnya ini pakai FF Blast Plus ya. Dan dimana ini karakteristiknya itu bonci banget, bonci parah sih ya. Kalau sebelumnya kalian mungkin udah pernah tahu rekor tes bonci
di kita itu adalah Ultraboost, ternyata sekarang tahtanya sudah bergeser guys. Dengan FF11 Plus-nya ini dapat angka yang lebih baik. Ini harusnya gue bahas di performance ya, tapi nggak apa-apa, khusus buat kali ini gue akan cerita di mana Ultraboost itu biasanya kita dapat angka 29 sampai 30 sekitar itu ya. Nah, ini dapat angka jeng 29 sampai 33 ya. 33 cm maksudnya ya pantulannya. Makanya kalau kalian ada yang pakai Nova Blast 4 kerasa banget pantulannya sangat baik. Ini juga sedikit ngejelasin tentang karakter mantul-mantulnya kalau kalian pakai. Memang pantulannya itu nggak terlalu gimana banget kalau dibandingin sama Super Blast misalnya ya. Nah, ini cukup aja karakternya dan buat daily udah sangat cukup sekali. Meskipun gue juga harus mengakui tidak ada bantuan apa-apa terhadap kaki kalian dari si foamnya ini. Ya, maksudnya beda kayak yang pakai Solpeba atau TPI kayak Adidas kemarin. Ini tuh nggak ada whatsoever yang bikin kalian lebih lebih nggak capek gitu dari si solnya. Cuman pantulannya aja, energi returnnya sangat baik, gitu aja sih. Untuk durometer midsole ini juga empuk banget di 19,5 dan durometer insole-nya 24,5. Ya cukup aja kalau menurut gue langsung kasih tahu aja rating midsole-nya itu 9, ya 9 untuk FF11 Plus-nya terutama ya. Tapi notable mention ini tuh agak ketinggalan dibanding Asics yang angkatan sekarang, dimana dia TA-nya atau alasnya ini belum pakai Ortholite ya, ini masih pakai yang biasa. Terus insole-nya karakternya lebih ke Pylon, sama lah kayak On Cloud kemarin, bukan Ortholite kayak KN31. Lanjut kita ke outsole-nya, ternyata outsole-nya ini juga impresif. Ternyata sekarang ada saingan nih dari Continental, dimana Asics Grip yang dipakai di road runningnya itu punya ketahanan yang bagus. Kalau kita cek nih ya, ketebalan outsole-nya aja itu ada di 2,9 mm. Ternyata setelah kita Dremel, berkurangnya itu 1,1 mm. Jadi berkisar ya antara 1 sampai 1,1 mm. Berarti daya tahannya itu cukup kuat ya, setara lah dengan Continental. Sedangkan durometernya 54,5. Bener-bener Asics menyalip Adidas dengan sangat agresif sekali kelihatan di sini. Dan by the way, untuk outsole-nya sendiri kita berikan rating 9,5. Heads off buat Asics, dari segi material semuanya baik sekali, dan kalau kita kasih rating material dia di angka 9,3 dari 10 untuk rata-ratanya ya. Nah, gimana dengan konstruksinya? Konstruksinya itu baik sekali. FYI aja ini made in Indonesia. Nah, kalian udah tahu dong ekspektasinya apa kalau made in Indonesia. Standar terbaik, kerapihan terbaik ya, craftsmanship terbaik dari tangan-tangan pabrik di Indonesia. Sangat appreciate sekali dengan teman-teman yang ngerjain ya. Nah, kalau kita lihat bahkan lem yang Blaeberry itu tidak ada sama sekali. Tipis banget. Jadi kadang-kadang kan kalau kita lihat nih suka ada kelebihan lem sedikit gitu ya. Ini nggak ada, bener-bener rapi banget. Bahkan begitu kita bongkar pun ini tuh semua material itu kayak nempel dengan sempurna. Gila guys. Ini sama sih standarnya dengan Kayano 31 kemarin ya. Jadi gue tidak ragu untuk menganugerahi rating 9,5 buat konstruksinya. Gokil sekali, nggak ada isu di sini. Nah, kalau kalian ada yang suka protes, oh lemnya kebuka dan segala macam, tolong dicek dulu cara nyucinya. Soalnya berkali-kali gue lihat orang di thread itu lagi pamer ngejemur sepatu Asics-nya di bawah sinar matahari habis dicuci rendem. Nah, ini bukan 1-2 kasus, banyak sekali. Jadi tolong dicek dulu. Kalau kalian siksa seperti itu, mau sekuat apapun, ya tetap aja lem itu punya umur dan punya ketahanan terhadap air dan matahari. Tolong ya dek ya, cara nyucinya dibenerin dulu. Oke, lanjut nih kenyamanannya. Nah, ini catatan gue sangat banyak sekali. Izin ya gue sambil nyontek ya. Pertama di bobotnya itu 291,2 gram. Ini oke, pas kalau menurut gue. Nah, kemudian lebar toolbox-nya nih di 106,6 mm. Lumayan lebar loh. Padahal ini width-nya yang reguler ya. Tapi kalau memang kalian kakinya lebar banget di atas 110 mm, kayak gue nih 120, memang idealnya ngambil yang wide. Kalau upsize itu membantu tapi tetap tidak maksimal ya. Kemudian instep-nya juga cukup lumayan di 73,9 mm. Jadi bukan yang tinggi banget tapi ini sudah cukup. Apalagi karena materialnya mesh, terus ada ya sedikit lah bisa melar-melar dikit, nggak terlalu masalah buat kalian yang punggung kakinya tinggi. Kemudian heel drop-nya itu ada di 11,5 mm, jadi 1,1 ya. Agak beda mungkin dengan yang lain, tapi kita menemukan angkanya segitu. Untuk panjangnya pas ya, sesuai janji 47, itu di 30 cm. Tapi ada beberapa yang harus gue kasih catatan nih sama kalian. Kenyamanannya itu cukup baik karena dia ada stability-nya juga. Sedikit ya, ini bukan sepatu stability, ini sepatu netral, tapi ada fungsi stability-nya. Makanya kalau kalian punya masalah pronasi ringan, kalian bisa pakai sepatu ini. Why? Karena by the basic ilmu stability,
alasnya dilebarin itu sudah ngebantu banget. Dimana meskipun tadi lebarnya kita catat ya 106,6 mm, ternyata lebar solnya itu mencapai 129,5 mm. Lebar sekali, dan ini pun kerasa ya pas gue lagi, ya gue punya pronasi ya, gue lagi pakai pun ada kebantulah sedikit demi sedikit untuk penggunaan sepatu ini. Next, support-supportnya di bagian belakang nggak terlalu maksimal, tapi ada. Yang paling gue suka itu ketika sudah diikat, locknya itu bagus sekali. Fittingnya ke mata kaki itu bagus, kemudian everything's good, cuman memang berasa aja ternyata ketika gue upsize ke 47 ada sisa ya, karena memang kan kaki gue panjang itu bukan di 30 sentian banget, jadi 30 kurang. Ada yang kerasa. Nah, gue sempat takut kakinya maju atau nggak pas posisinya, tapi untung berkat kaos kaki Reach MX ini ya, yang ada karetnya, dia bisa nge-grip dengan baik, posisinya juga jadinya baik sekali. Jadi nggak ada masalah lah sama sekali buat fitting-fittingnya. Terus untuk break-in-nya, ini hampir nggak ada. Jadi break-in-nya itu ya bener-bener baru pas pertama kali kalian pakai aja, coba lari. Pertama mungkin ada penyesuaian sedikit, tapi nggak lama kok. Paling 1-2 km juga udah berasa beda ya, udah berasa banget break-in-nya. Tapi saran gue, sebelum kalian pakai lari, coba aja deh sehari pakai jalan dulu ya. Karena itu yang gue lakukan. Karena gue nggak percaya sepatu lari itu ideal buat langsung dipakai lari dengan speed kalian gitu, baru pertama kali dipakai. Jadi cobain dulu aja, cek-cek aja dulu nyamannya. Nah, untuk ademnya, jadi ini tuh tengah-tengah, dibilang panas enggak, dibilang adem banget juga enggak. Cuman memang kalau kalian pakai lari itu akan lebih berasa ademnya daripada dipakai jalan. Satu-satunya isu adalah di versi yang regular fit ini, bagian depannya berasa banget lah pengerucutannya. Jadi kalau kaki kalian lebar banget, upsize pun bukan solusi. Mendingan ambil yang fitnya wide ya. Nah, tapi untuk kenyamanan ya masih tetap gue berikan rating 9 dari 10 karena ini kenyamanannya sangat paripurna sih. Mantap sekali, bahkan catatan tambahan, ini sangat bisa dijadiin sneakers sehari-hari untuk acara-acara yang melibatkan banyak jalan, banyak berdiri, ini masih sangat oke sekali. Tapi tolong menyesuaikan ya, terutama fitting-fittingnya, dan kalian juga dites dulu cocok nggak sama kalian, karena kemungkinan akan berbeda, karena kebutuhan orang itu beda-beda. Lanjut nih bagian akhir, performance-nya. Nah, untuk performance-nya, gue harus kasih tahu kalian, tadi ya, bounce-nya itu sudah mengalahkan Ultra Boost. Terus ada satu nih yang gue suka banget. Gue punya isu heel drop-nya Ultra Boost itu parah ya. Jadi kalau gue dapat catatan, heel drop-nya Ultra Boost itu 17,7 mm, dan gue berharap heel drop-nya itu bisa lebih kecil lagi, mendekati 1. Ternyata itu tuh adalah hasil yang diberikan sama Nova Blast 4, di mana heel drop-nya 1,1 ya. Terus hammer toe-nya, dulu gue pakai Ultra Boost cukup lama, gue keganggu banget sama hammer toe di kakinya. Pas nyobain kesini, hammer toe-nya hampir gak ada. Jadi masalahnya udah selesai lah. Bahkan rocker yang hampir-hampir mirip derajatnya gitu ya. Gue suka banget sama derajat rockernya. Tapi di sini itu transisinya satu lebih smooth dan lebih enak karena jadi dia transisinya tuh lebih banyak di solnya, dan kaki kita di sini anteng-anteng aja, cenderung relatif lebih lurus. Nah, inilah yang membuat dia lebih nyaman untuk jalan, untuk berdiri, dan ya untuk digunakan sebagai sneakers sehari-hari. Sedangkan kalau yang kayak Ultra Boost gitu, ada hammer toe-nya, rockernya lebih agresif, itu nggak enak buat jalan lama gitu ya, buat jalan pelan-pelan atau berdiri, itu sangat mengganggu sekali lah. Dan ya itu jawabannya, improve-nya Ultra Boost ternyata jadinya Nova Blast. Itu kesimpulan gue sih sebenarnya. Kemudian untuk strike-nya ya, buat front foot, mid foot itu sangat oke sekali, nggak ada masalah. Buat yang belakang ya, ini juga sebenarnya oke, tapi gue kasih catatan aja. Ini tuh menurut gue masih agak kelebihan. Ya samalah dengan Ultra Boost gitu ya. Bener-bener jadinya sepatu yang mengingatkan gue sama Ultra Boost banget gara-gara derajat ini. Menurut gue sebaiknya memang dikurangin, dan itu sudah terjadi di Nova Blast 5. Jadi bedanya Nova Blast 5 itu bagian belakangnya lebih pendek, dan harusnya buat kalian yang ya rear foot strike itu akan lebih nyaman lagi pakai yang Nova Blast 5. Meskipun ini pun nggak ada masalah sih, derajatnya juga enak banget. Kayak begitu. Lanjut, kalau kalian berharap ada tambahan dari solnya yang bikin kaki kalian lebih nggak capek kayak di Super Shoes misalnya, di sini nggak ada kayak gitu. Pantulannya ada, energy return-nya ada, dan itu bagus. Tapi memang harus diakui kalau kalian biasa pakai Super Shoes, Super Trainer gitu ya, kaki kalian tuh jadi lebih nggak capek. Nah, ini nggak ada yang sampai kayak gitunya ya. Ini cuman enak aja dan sangat enak buat dipakai daily. Enaknya buat apa aja latihannya? Menurut gue semuanya. Mau latihan interval kayak, mau mau semuanya juga enak gitu. Jadi ini adalah sepatu all
all-rounder yang sangat bisa disiksa sekali, durabilitasnya oke. Apalagi nih kalau kalian harus jalan nih, ini khusus buat kalian yang suka commuting ya, atau traveling ya. Kalian mungkin akan jalan banyak, terutama yang kalian speednya agak tinggi, itu sangat kebantu dengan rokornya. Jadi sudut rokornya ini sangat ngebantu ketika kalian rolls ya, ngelangkah ke depan. Itu sangat-sangat enak sekali, ada bantuan dalam ngelangkahnya dari situ. Dan kalau kalian tinggal di tempat yang banyak jalan jeleknya, banyak lubang galian, tanah gitu ya, permukaannya aman nggak? Itu jawabannya aman banget, karena gue udah melibas berbagai macam permukaan ya buat kalian. Sebelum ini gue udah lari-lari dulu, sengajain aja lari di trotoar, naik turun tanjakan gitu ya, polisi tidur dihajar juga, pokoknya segala macam. Ini tuh enak, dan bahkan ya kalau ada risiko-risiko kepelitek atau ankle sprain gitu ya, karena permukaan yang gak rata, bisa sangat diminimalisir sama si kelebarannya ini. Cuman satu aja catatan, gripnya kurang di permukaan basah. Alhamdulillah, gue dapat anugerah waktu lagi ngetes ini terakhir kalinya, hujan ya, di tengah-tengah jalan balik hujan. Ya walhasil jalannya basah, mulai dari yang basahnya sedikit sampai basahnya banyak, itu dapat. Jadi gue kasih gambaran dulu, ini gripnya kalau di lantai licin, dan ini gripnya kalau di lantai basah. Tapi kan actual ternyata bisa aja beda. Ternyata untuk di jalanan basah, ketika kaki kalian mendarat, dia agak nyeret sedikit. Jadi kalau basahnya sedikit, sebenarnya masih nggak masalah. Kena marka jalan lah, kena aspal, kena semen gitu ya, itu masih nggak apa-apa. Tapi begitu basahnya banyak, wah gue nggak rekomen deh. Artinya ini bukan yang paling recommended untuk musim hujan. Nah, nanti kita coba cek ya di Nova Blast 5 apakah lebih baik lagi atau enggak. Akhir kata, untuk performance-nya solid banget sebagai daily trainer, ini mungkin salah satu yang terbaik ya. Gua rasa juga kalian yang udah nonton videonya Rahman akan setuju kalau ini salah satu opsi yang solid, apalagi untuk brand luar, harga 2 juta itu sangat-sangat worth it sekali. Plus akhir tahun ini di NCR, tungguin aja. Ada diskon nggak nih buat sepatunya? Nanti kalian bisa lihat langsung ke websitenya ya. Dan performance-nya itu ada di angka 9,5 dari 10. Dan untuk rating finalnya ada di 9,08. Kita buletin ke atas aja ya, jadi 9,1. Cukup solid buat sepatu favorit kalian ini. Gue sangat-sangat merekomendasikan ya, kalau kalian mau cari brand luar, good deal banget. Kalian nggak rugi sih beli sepatu ini di harga 2 juta. Tapi yang paling penting kalau kalian udah beli, jangan lupa di waterproof spray sama waterproof spray hasil kolaborasi kita bersama Umbre ini. Kenapa? Lagi musim hujan banget coy. Wah sayang banget karena warnanya lucu-lucu, apalagi warna putih nih kayak yang gue pakai. Ini kalau sampai kotor, bersihinnya susah banget ya. Jadi mendingan kalian di waterproof spray aja dari sekarang. Kayak gitu pesan-pesan dari gue ya. Mudah-mudahan kalian bisa menikmati video ini. Gue mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga check out produk-produk yang kita list di bawah ini ya. Buat apa? Buat support kita bedah-bedah sepatu lagi ke depan. Itu aja dari gua, bedah sepatu kali ini. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.